Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke Ramadan tahun ini. Semoga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga Ramadan menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya Ramadan. Untuk mengisi Ramadan di tengah berkecamuknya COVID-19 ini, izinkan di sini saya menyampaikan tentang kerja merupakan ibadah. Selamat bekerja dan selamat beribadah kepada Rumah Jahid. Semoga sukses selalu Bapak Unang, keluarga, dan perusahaannya. Semoga semakin maju, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Ramadan ini semakin memudahkan Pak Unang beserta timnya di keluarga besar Rumah Jahid semakin berkah dan semakin maju. Apalagi di Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kerja merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan kehidupan kita ini seperti dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kerja merupakan bagian dari aktivitas hidup. Maka kerja juga merupakan ibadah. Karena kerja itu bagian dari kehidupan kita. Sementara hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk memahami kerja yang ibadah. Bagaimana kita memahami kerja yang ibadah itu? Untuk memahami kerja yang ibadah, maka kita harus paham tentang ibadah itu dulu. Apa itu ibadah? Ibadah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Abada ya'budu ibadatan. Wa huwa abidun. Wa dzaka ma'budun. Abada ya'budu ibadatan. Artinya adalah menyembah dan persembahan. Sedangkan ibadah menurut istilah, Syekh Ibnu Taimiyah memberikan definisi, al-ibadatu hiya ismun jami'un bikulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran aw batinan. Ibadah adalah sebutan untuk semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Baik perbuatan itu lahir maupun batin. Syekh Rashid Ridha memberikan definisi tentang ibadah. Al-ibadatu hiya darbun minal khudu' balighun haddan nihayah nashi'un an istish'aril qalb azamatan lil ma'budi la yu'rafu mansha'uha wa i'tiqaduhu bisultatin lahu la yudraku kunhuha wa mahiyatuha. Ibadah adalah semua jenis ketundukan yang sampai pada puncaknya
yang berasal dari perasaan hati akan kebesaran yang disembah. Tidak diketahui asal muasalnya dan keyakinan akan kuasaan yang disembah itu. Dan diketahui dengan sebenar-benarnya. Ini disampaikan oleh Syekh Wasidillah dalam tafsir Al-Manar. Darbun minal khudur, balighun haddan nihayah, nashi'un an istish'aril qalb, azamatan lil ma'bud, la yu'rafu man sya'uha, wa'tiqaduhu bisultatin lahu, la yudraku kunhuha wa mahiyatuha. Dari sini, maka semua jenis ketundukan berarti bernilai ibadah, termasuk kerja kita. Apabila ketika kita kerja, kemudian kita iringi di situ dengan ketundukan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pekerjaan juga bernilai ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah menurut tata caranya dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut ibadah mahdhah. Dan yang kedua disebut ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bentuk ibadah mahdhah itu misalnya seperti yang tersebut dalam rukun Islam. Syarat diterimanya ibadah mahdhah ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tata caranya tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Ibadah ghairu mahdhah, semua perbuatan kita di dunia ini akan menjadi ibadah dengan tiga syarat. Apa tiga syarat itu? Niat, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari pemahaman kita tentang ibadah ini, maka kita juga tahu pekerjaan juga merupakan ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kerja menjadi ibadah? Kerja menjadi ibadah, kita bisa menyatakan pekerjaan kita itu bernilai ibadah, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi pahala. Seorang muslim akan mendapatkan pahala dari semua amal solehnya. Baik yang itu merupakan ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Semua itu merupakan ibadah. Semua itu bernilai ibadah. Sehingga di sini maka kita tahu bahwasanya yang mendatangkan pahala itu semuanya bernilai ibadah, termasuk kerja-kerja kita. Yang kedua, dilihat dari sisi ampunan dosa. Bahwasanya ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan dan Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, ada sebuah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bekerja. Maka dari sisi ini, ampunan dosa ini, maka pekerjaan itu bernilai ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kerja menjadi ibadah juga? Bekerja juga menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah. Dan tawakal itu menunjukkan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bekerja, mencari pekerjaan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan tadi akan mendatangkan rezeki, hasil atau tidak. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi seorang pengusaha, seorang bisnismen, dia tidak tahu. Yang penting bagi dia adalah berusaha dengan sebaik-baik mungkin, sudah melakukan berbagai macam metode yang baik,
untuk menjadikan agar yang dia lakukan itu mendatangkan pahala dan mendatangkan hasil. Dan itu tidak bisa kita terima dengan baik kecuali dengan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa keutamaan daripada kerja? Banyak sekali keutamaan daripada kerja. Di antaranya kerja merupakan sarana untuk memperoleh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah saya sebutkan di atas. Kerja juga merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi manusia. Dan sarana untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang mau sedekah harus punya uang. Dan uang itu didapatkan dari pekerjaannya. Kalau seorang mau mengeluarkan zakat, zakat diwajibkan kepada orang yang kaya. Orang yang kaya, dari mana dia mendapatkan kekayaan? Dari pekerjaannya. Seorang yang pergi haji, haji merupakan rukun Islam. Maka yang bisa pergi haji, syaratnya harus orang yang mampu dari segi kekayaan. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang itu punya harta yang cukup untuk bekal haji. Dan harta yang cukup tadi didapatkan dari mana? Dari pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, pekerjaan ini menjadi utama dalam Islam. Dan ditegaskan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah tentang pekerjaan dan keutamaan daripada kerja. Sekarang kita sampaikan tentang urgensi kerja dalam Islam. Islam telah mengangkat tinggi posisi orang yang bekerja. Dan dengan menjadikannya salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerja itu diiringi dengan niat yang murni untuk Allah. Yang kedua, yaitu dengan meniatkan ketika mau kerja untuk memakmurkan dunia dan merealisasikan perintah-perintah Allah dengan meninggalkan semua larang-larangannya. Karena Allah berikan pahala dan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Sehingga ini akan menjadi motivasi yang kuat untuk manusia muslim untuk bekerja. Dan itulah yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97 yang saya sebutkan di atas. Kaum muslimin ya dan muslimat rahimakumullah, untuk bekerja secara baik dalam bingkai Islam, maka di sana ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, niat ikhlas. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya. Yang kedua, saat bekerja disertai dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya adalah kita bekerja itu kita taat kepada Allah. Kita bekerja sebaik-baiknya. Ada atasan atau tidak? Diawasi atau tidak? Karena kita bukan untuk bekerja, bukan untuk sekedar cari makan, tetapi agar bernilai ibadah. Yang ketiga, pekerjaan yang kita lakukan harus halal, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bermanfaat untuk kita dan tidak membahayakan manusia yang lain. Bukan hanya sekedar bermanfaat untuk kita, tapi juga tidak membahayakan manusia yang lain. Berikutnya adalah bingkai kerja dalam Islam, berakhlak mulia saat bekerja dan menjauhkan diri dari yang tercela, apapun posisi kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita
tetap berakhlak baik. Tetap berakhlak baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian berikutnya ketika kita bekerja, kita tahu kita mendapatkan pahala. Bagaimana untuk menjaga agar kita pahala kerja tadi terus ada? Yang pertama, laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas ini terus-menerus. Ikhlas ini tidak ada batasnya. Ingat, kita harus menjaga keikhlasan kita. Walaupun pekerjaan kita sudah berlalu, lama sekali. Yang kedua, laksanakan dengan ridho. Karena ridho ini artinya adalah kepasrahan kepada Allah atas keputusannya. Itu namanya ridho. Sehingga ketika kita melakukan kerja, akan menjadi enak. Kemudian berikutnya, laksanakan kerja itu dengan penuh cinta. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka pekerjaan itu akan menjadi menarik dan enak. Kemudian laksanakan dengan hati yang riang. Karena hati yang riang itu akan menjadikan kita semangat dalam bekerja. Kemudian berikutnya adalah renungan atas kerja yang kita laksanakan. Artinya, setiap kali kita melaksanakan kerja, maka pekerjaan kita itu tadi harus kita renungkan. Karena renungan kita terhadap kerja itulah yang menjadikan pekerjaan kita lebih tinggi nilainya. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mendapatkan nikmat, berkah, dan kerja-kerja kita juga mendapatkan keberkahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.